Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Alfariski, nomor absen 5. Dan saya Raditya Jan Anugrah, absen 20. Kita akan membahas tentang hak konsep hak milik. milik. Kamu tahu gak sih apa itu pengertian konsep hak milik? Pengertian konsep hak milik itu adalah pemilikan atas suatu mal atau harta dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Kayak kita yang kita punya ya kita hak sendiri mau gimana. Terus ada penguasaan seseorang terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan khusus. Dan ketiga ada milkiyah, hak milik, bagian terpenting dari hak ini. Nah, terus itu ada unsur-unsur hak milik. Kamu tahu gak sih? Kalau unsur-unsur hak milik itu pertama, keistimewaan yang diberikan oleh syara kepada pemilik harta. Terus keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatnya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Terus ada juga tasarruf, sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan irodah atau kehendaknya. Dan syara menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak. Ada juga halangan syara atau almani yang membatasi kebebasan pemilik dalam bertaruh. Misalnya pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, misalnya anak kecil. Terus kamu tahu gak sih sebab-sebab kepemilikan? Ya, yang pertama tuh ada ihroz atau penugasan harta benda, yang kedua ada al-tawalud, yang ketiga ada al-khalifiyah, yang terakhir ada al-aqad. Nah, kamu tahu gak sih pengertian dari ihroz al-mubahat? Ihrat al-mubahat tuh cara pemiliknya memenuhi penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh pihak lain. Terus itu dibagi menjadi dua, yaitu al-ijrah atau perbuatan menguasai harta bebas untuk tujuan pemilikan, dan al-mubahat, harta benda yang tidak termasuk dalam milik orang yang dilindungi oleh orang lain. Terus kamu tahu gak sih cara-cara irhad di al-mubahat? Nah, yang pertama tuh caranya hiya al-mawat, itu kedua berbaur dengan hewan, berburu hewan, berburu dengan hewan, berburu hewan, mengumpulkan kayu dan rerumputan di rimba belukar. Dan yang terakhir penggalian tambang yang tersimpan di perut bumi. Nah, demi melindungi al-amah, negara atau penguasaan berhak menyatakan harta benda sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Serius. Nah, terus al-tawalud minal mamluk itu apa sih? Itu tuh sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Terus kaidahnya tuh setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh di harta milik adalah milik pemiliknya. Misalnya kayak kamu punya sapi, terus itu tinggal dimakan. Enggak sih, dia beranak, itu berarti itu anaknya dimakan. Hak milikmu. Iya, kan bisa dimakan. Halafiyah, kamu tahu gak sih? Halafiyah tuh penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Nah, kedua itu ada macam khalifiyah, itu terbagi menjadi dua, pengganti atas seseorang oleh orang lain. Yang kedua penggantian benda atas benda yang lainnya. Terus al-aqad itu apa sih? Al-aqad apa? Al-aqad tuh pertalian antara ijab dan qabul, sesuai dengan ketentuan syar'i yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad, misalnya jual beli gitulah. Harus syar'ah. Iya, harus syar'ah. Terus ada juga macam-macam kepemilikan. Kamu tahu nggak sih macam-macamnya? Tahu lah ya. Ada 3 nih. Yang pertama tuh dari segi objeknya tuh ada milk al-ain, milk al-manfaat, milk al-dain. Yang kedua itu dari segi unsur harta, ada milk al-tam, milk al-naqis. Dan ketiga itu dari segi bentuknya ada milk mutamayas, ada milk masya. Terus ada kayak prinsip-prinsip kepemilikan tuh. Apa sebutin aja? dong, aku mau tahu. Pertama tuh milk al-ain disertai milk al-manfaat. Terus ada juga pemilikan awal sebagai milk al-tam. Terus ada al-milk al-tam tidak dibatasi waktu. Terus milk al-masya, milk al-mutayamas dalam hal tasyaruf kecuali ada al-mani atau
nggak tahu, lupa. Sama Milik nih. al-masyah atas hutang bersama yang berupa beban pertanggungan tidak dapat dipisahkan. Mungkin sekian Ya, ya. kita Mohon maaf jika cengengesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.